Lapisan ozon merupakan wilayah konsentrasi tinggi ozon di stratosfer, jaraknya 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi. Ozon sendiri memiliki peran penting tetapi terkadang dilupakan, padahal ozon adalah lapisan yang melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya yang dipancarkan matahari. Salah satu penyebab rusaknya lapisan ini, karena penggunaan refrigeran yang berlebihan yakni zat pendingin pada sistem pendingin atau refrigerator. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan terjadinya pemanasan suhu di bumi, mencairnya es di kutub, dan peningkatan permukaan air laut beberapa kali lipat. Menipisnya lapisan ozon meningkatkan paparan radiasi sinar ultraviolet terutama UVB yang masuk ke permukaan bumi. Peningkatan radiasi sinar UVB ini menyebabkan masalah pada kesehatan manusia, antara lain, kerusakan jaringan kulit, seperti kanker kulit dan penuaan dini, kerusakan pada mata seperti katarak, dan menurunnya daya tahan tubuh sehingga mengakibatkan berbagai penyakit infeksi. Selain merusak bagian tubuh manusia, radiasi ultraviolet juga dapat merusak sensitivitas tanaman dan mengurangi produksi tanaman. Untuk mengatasi masalah penipisan lapisan ozon, pada tahun 1977, UNEP, United Nations Environment Program, menyelenggarakan World Plan of Action on the Ozone Layer, yang melaksanakan riset skala internasional dan memonitor lapisan ozon. Pada tahun 1981, UNEP merancang Konvensi Global Framework tentang lapisan ozon, yakni The Vienna Convention for Protection of the Ozone Layer atau Konvensi Wina 1985. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari kegiatan manusia itu sendiri yang menyebabkan perubahan pada lapisan ozon. Dikarenakan konvensi ini tidak menetapkan ukuran-ukuran tertentu yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon, oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari Konvensi Wina 1985, akhirnya pada tahun 1989 lahirlah The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, yang berisi tentang larangan penggunaan bahan-bahan yang merusak lapisan ozon. Indonesia juga turut serta meratifikasi Konvensi Wina 1985 dan Protokol Montreal 1989 ini, sebagai wujud kepedulian terhadap kerusakan lingkungan hidup dan masa depan bumi. Konvensi Wina dan Protokol Montreal diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992. Pemerintah juga telah melarang penggunaan bahan perusak ozon. Namun kenyataannya, masih banyak beredar barang-barang yang mengandung bahan-bahan kimia perusak ozon dan sampai saat ini masih banyak masyarakat menggunakannya, yakni air kondisioner, lemari es atau kulkas, bahan pelarut seperti kilang-kilang elektronik sebagai pelarut untuk pembersih dan pengeringan minyak, bahan dorong dalam penyembur atau aerosol seperti kaleng pengharum ruangan, penyemprot rambut atau hairspray, semprot nyamuk, minyak wangi atau parfum, body spray, deodorant, plastik, busa, alat pemadam kebakaran, peralatan pemeliharaan otomotif, cat semprot, alat kesehatan, busa sol sepatu, jok kursi, styrofoam sebagai tempat wadah makanan, barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, dan radio, serta masih banyak lagi barang-barang yang mengandung bahan perusak ozon yang dengan mudah ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara itu, kebanyakan perusahaan manufaktur di Indonesia masih menggunakan bahan perusak ozon sebagai bahan baku produksi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi peraturan untuk menghentikan penggunaan bahan perusak ozon tersebut, seperti mengeluarkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha industri dan tanda daftar industri. Akan tetapi sampai saat ini belum terlihat diterapkannya sanksi administratif tersebut pada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan ini. Hal ini menunjukkan bahwa efek menipisnya lapisan ozon nyata adanya atau wujudnya dapat dilihat dan dirasakan.